極道よくものの族20年ぶりの大暴走。いやー壮観だね。長谷川佐子と八木瓜生極さん、わずか数日で極道者3万台も。Gokudo yang memimpin penyanderaan tersebut adalah Yuzawa. Tak butuh waktu lama, Nondoka sampai di lokasi dan mendengarkan obrolan mereka. Namun, kehadiran Nondoka itu pun langsung disadari oleh Yuzawa. Oleh karena itu, Yuzawa menyuruh 3 anggota barunya ini untuk membeli minuman lebih banyak. Yuzawa sengaja melakukan itu agar 3 anggota barunya tak terbunuh oleh ninja. Anggota yang lain pun langsung mengerti dengan maksudnya Yuzawa. Dia pun meminta Nondoka muncul dan bersiap memakan narkoba jenis baru. Nondoka ingin membunuh para Gokudo untuk membalas dendam kematian Kai. Para Gokudo pun langsung memakai narkoba baru untuk meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, Shinoha sedang dalam perjalanan untuk menyusul Nondoka. Sebelum bertarung, Yuzawa mengenalkan diri sebagai 8 Gokudo penghancur. Begitupun dengan Nondoka yang mengaku dari 8 ninja kekaisaran. Dan menurut Kiwa, ini adalah pertarungan antara yang lemah dan yang kuat. Karena ternyata, Yuzawa adalah 8 Gokudo penghancur paling lemah. Bahkan, satu serangan dari Nondoka membuat para Gokudo langsung terbakar. Ninja no inochi, chodai itashimasu. Nobite anjing. Di luar, anggota baru Gokudo bernama Keisuke malah bertemu dengan Shinoha. Sementara 2 lainnya, tak sengaja menabrak seseorang yang tak dikenal. Yang saking paniknya, Keisuke pun sampai nangis bertemu dengan Shinoha. Dia bisa tahu Shinoha ninja saat Shinoha menanyakan tentang Gokudo. Namun di luar dugaan, Shinoha justru malah melepaskan Keisuke begitu saja. Yang awalnya, Keisuke pun merasa lega karena dirinya tak dibunuh oleh ninja. Dan alasan Shinoha membiarkannya hidup karena Keisuke masih pemula. Namun, Keisuke teringat masa lalu sehingga memakai narkoba untuk melawan. Di mana dulu, Keisuke pernah ditolong oleh Yuzawa saat orang tuanya dibunuh. Dan alasan Yuzawa menolong Keisuke karena dia adalah keturunan Gokudo. Shinoha pun dihadang oleh Keisuke sehingga keduanya terlibat adu bacot. Shinoha pun jadi kesal dan langsung memasang kuda-kuda untuk bertarung. Meskipun harus mati, Keisuke tak akan membiarkan Shinoha untuk lewat. Mendengar hal itu, Shinoha tak akan memberikan kesempatan kedua. Padahal dalam hatinya, Keisuke merasa takut tapi ingin melindungi Yuzawa. Keduanya pun saling serangan satu sama lain dan saling baku hantam. Dan luar biasanya, lengan Keisuke jadi keras seperti besi karena pengaruh narkoba. Bahkan, Shinoha sempat dibuat babak belur dan kena pukulan berkali-kali. Hingga akhirnya, Shinoha menyerang dengan brutal dan berhasil membunuh Keisuke. Sementara itu, Nondoka dibuat sangat kaget dengan kekuatan para Gokudo. Yuzawa memanfaatkan darah untuk mematikan api yang membakarnya. Para Gokudo yang lain pun masih hidup, meskipun mereka sudah terbakar. Nondoka akhirnya menyadari kalau mereka jadi kuat karena narkoba yang mereka pakai. Oleh karena itu, Odoka harus segera membunuh mereka dan memberitahu para ninja. Dan kali ini, Yuzawa hanya punya sebilah belati sebagai senjata satu-satunya. Nondoka pun mulai panik karena Yuzawa tak mudah dikalahkan. Namun tiba-tiba, Yuzawa malah menusuk dirinya sendiri yang membuatnya bersemangat. Gokudo yang lain pun memegangi Odoka sehingga tak bisa bergerak. Dan sekarang, adalah giliran Yuzawa memberikan serangan terakhir. Serangan itu membuat Odoka harus terluka tapi tak sampai membunuhnya. Sedangkan para Gokudo dan Yuzawa langsung mati setelah serangan tadi. Scene lalu berpindah ke masa lalu, saat Odoka mengamuk dan membakar semuanya. Pada saat itu, Nondoka mencoba untuk bundir dan dihentikan oleh Shinoha. Banyak orang yang terbakar, karena mereka mencoba membunuh Nondoka. Singkatnya, Shinoha pun mengajak Nondoka untuk bergabung menjadi ninja. Nondoka pun lalu mengambil narkoba di mulut Yuzawa yang sudah mati. Namun tiba-tiba, Kiwa dan 2 rekannya pun datang menembak Nondoka.
ファンタスティックだぜ、ガムテよ。 Rekannya Kiwa ini bernama Gamute yang meskipun masih bocah tapi psikopat. Sedangkan pria ini bernama Yajima yang justru terlihat kalem tapi kejam. Kejadian ini membuat Kiwa sadar kalau para ninja punya kemampuan berbeda. Kiwa pun sangat menghargai usaha Yuzawa yang terus melawan sampai mati. Karena baginya yang lemah menggigit yang kuat itu sangat mengesankan. Dan tiba-tiba, Kiwa melihat ada seseorang yang datang dari di balik asap tebal. Kiwa pun memutuskan untuk pergi dan meminta Gamute melawannya. Yang ternyata, orang itu adalah Shinoha yang tak bisa melihat Kiwa karena asap tebal. Shinoha pun kemudian menghampiri Odoka yang kondisinya sudah sekarat. Tanpa basa-basi, Gamute pun langsung menyerang dan terjadi pertarungan. Gamute pun mengaku pembunuh profesional dari 8 Gokudo penghancur. Satu mata Shinoha pun harus terluka, akibat terkena tebasan dari Gamute. Namun, Gamute baru sadar kalau serangan Shinoha tadi memotong tangan kirinya. Tangan Shinoha sudah seperti pedang tajam yang bisa memotong apapun. Gamute lalu ditelepon oleh Kiwa yang memberitahu waktunya sudah habis. Yang dimana, Kiwa dan Yajima sudah jauh meninggalkan lokasi. Mendengar hal itu, Gamute pun langsung buru-buru pergi dan meninggalkan Shinoha. Di sini, Shinoha mengatakan dengan jelas kalau namanya adalah Shinoha. Namun bisa-bisanya, Gamute malah salah dengar dan mengira namanya Tikonoko. Shinoha lalu menghampiri Nondoka yang kondisinya sudah sekarat. Nondoka pun memberikan bukti narkoba dan memberitahu semuanya pada Shinoha. Dia pun sangat yakin kalau suatu hari nanti Shinoha bisa tersenyum lagi. Namun di sisi lain, Kiwa sudah bersiap untuk meledakkan gedung tersebut. Yang padahal, di sana masih ada Gamute yang sedang panik untuk keluar. Dan sepertinya, Kiwa tidak tahu kalau Gamute masih ada di dalam sana. Kiwa pun mengajak Yajima nyanyi bersama dan meledakkan gedung tersebut. Singkat cerita, Shinoha kemudian membawa jasad Nodoka ke markas besar. Hancurnya wilayah Kabukicho jadi trending topik yang disiarkan langsung di TV. Dan sudah jelas, kematian Nondoka membuat sang ketua marah besar. Yang dimana, kemampuan Zanzo bisa mengubah wujud dan juga kekuasaan mutlak. Setelah dari markas, Shinoha mencoba nenangin diri di atas jembatan. Namun tiba-tiba, Kiwa datang dan mengajak Shinoha untuk jalan-jalan. Meskipun sedang kesal dengan Gokudo, Shinoha tak enak untuk menolak. Mereka pun kemudian jalan-jalan dan mengobrol di dalam mobil. Shioha pun menanyakan, kenapa dari tadi sikap Kiwa beda dari biasanya. Kiwa lalu menceritakan satu adegan yang ada di anime princess favorit mereka. Yang inti dari adegan itu, ada karakter yang meninggal saat sedang balas dendam. Kiwa pun menjelaskan, kalau dia baru saja kehilangan teman baiknya. Dan orang itu adalah Yuzawa yang sebelumnya tewas terbunuh oleh Nondoka. Di sini, Shinoha pun memberi semangat agar Kiwa terus maju dan berjuang. Dan jika orang itu sangat penting, bawalah memori tentang dia bersamamu. Hal itu membuat Kiwa tersentuh dan menganggap Shinoha sebagai adik. Tanpa disadari, Shino baru saja menyemangati Kiwa untuk terus maju melawan ninja. Entah gimana nantinya, kalau mereka tahu rahasia masing-masing. Setelah berpisah dengan Shinoha, Kiwa pun kemudian menemui Yajima. Mereka pun lalu bergegas pulang sambil mengobrol santai. Namun tiba-tiba, ada sebuah mobil yang secara terang-terangan membuntuti mereka. Kiwa pun jadi penasaran, bagaimana Yajima akan mengatasi masalah ini. Karena ternyata, Yajima adalah mantan ketua geng motor dengan 100.000 anggota. Mereka dibuntuti oleh 3 orang ini yang malah meledek minta dibunuh. Yajima pun lalu menunjukkan kemampuannya dan meledakkan mobil mereka. Scene lalu berpindah ke Zanzo yang akan memanggil 2 ninja bersaudara. Ada sang kakak bernama Sako Hasegawa yang bekerja sebagai dokter bedah. Kemampuan bedahnya tak perlu diragukan lagi dan sudah diakui oleh para dokter. Lalu, ada sang adik bernama Uryuyagi yang menjadi host idaman para wanita. Dengan badan besar dan juga berotot, membuat para wanita kelepak-kelepak. Bahkan, mereka sampai rela membayar mahal demi enak-enak dengan Uryu. Dan katanya,
Seorang wanita pernah ditolong oleh Uryu saat akan ditabrak oleh truk. Hal itu membuat host lain jadi iri, karena Uryu menjadi idola para wanita kaya. Memang tak bisa dipungkiri, kalau wanita suka yang besar berotot dan juga tahan lama. これだから骨のない男。 Baru sampai markas, Uryu langsung heboh karena sudah lama tak bertemu Shinoha. Sedangkan sang kakak yaitu Sako Hasegawa, justru malah terlihat lebih kalem. Uryu pun ingin tahu dan menanyakan apa yang terjadi dengan mata Shinoha. Sebagai seorang dokter, Sako pun bisa tahu kalau luka itu akibat tebasan belati. Dan hanya dalam sekejap, Sako langsung mengobati dan menjahit mata Shinoha. Zanzo kemudian memberitahu kalau para Gokudo telah membunuh 2 ninja. Para Gokudo menggunakan narkoba untuk memperkuat diri mereka. Bahkan, Zanzo sendiri sudah menguji narkoba itu pada seekor tikus. Dan hasilnya luar biasa, tikus itu bisa membunuh seekor beruang. Semua ninja pun diminta bersiap, karena para Gokudo pasti akan datang. 見つかんの樹血の忍者ブラザーズ。極道どもさぞ調子こいておろうな。 Di sisi lain, Yajima akan mengumpulkan rekan-rekannya yang dulu jadi bawahannya di anggota geng motor. Salah satunya pria kantoran bernama Shikuma yang ditelepon oleh Yajima. Lalu, ada pria bernama Alpha yang belum lama ini ditinggal kabur oleh istrinya. Kemudian, ada pria bernama Omega yang sudah menjadi bintang atlet baseball. Selain mereka bertiga, para bawahan yang lain pun dihubungi oleh Yajima dan siap untuk berkumpul lagi. Yajima pun memberitahu Kiwa, ada 50.000 orang yang akan berkumpul. Yajima akan menghidupkan kembali geng motornya untuk melawan ninja. Yo, 俺だぜ。これが二返りし暴走族が忍者どもを天に召す。 Scene lalu berpindah ke Shiki yang habis membeli karakter figur. Di saat bersamaan, Yajima sedang menyambut kedatangan para petinggi gang motornya. Dan secara kebetulan, Shiki malah bertemu Shinoha yang bersama Kiwa. Kiwa pun berkenalan dengan Shiki dan mengaku teman dekatnya Shinoha. Sedangkan Shiki justru mengaku sebagai tetangganya Shinoha. Namun tiba-tiba, Kiwa langsung pergi terburu-buru meninggalkan Shinoha. Shiki pun ikut senang, karena Shinoha punya teman baik seperti Kiwami. Keduanya pun lalu jalan bareng sambil Shinoha bercerita tentang Kiwa. Dan ternyata selama ini, Shiki menyukai Shinoha secara diam-diam. 極みさんは初めてできた友達でさ。お手手をつなぎましょう。だからせめて密かに思わせて。 Malam harinya, semua pasukan geng motor sudah berkumpul di Jalan Raya Teito. Yang dimana, kabar itu pun langsung sampai ke markas besar para ninja. Kiwa pun sudah menyiapkan banyak mobil untuk mereka bisa konvoi. Kiwa sendiri pun sudah tak sabar ingin melihat aksi brutal mereka semua. Dan tentu saja, ketua geng itu adalah Yajima yang akan turun langsung ke jalan. Yang alangkah terkejutnya Shiki saat mengetahui orang yang membunuh Kai. 伝説の族20年ぶりの大暴走。なぜこれは一体あの男は。